Baru Ustazah Hajah Sifira Chandra dengan judul Siap Cas untuk Ramadan. BKR dulu baru THR. Pada Ustazah. Saya kayaknya pinjam yang punya ibu anak. Ya, kayaknya lebih asik suaranya. Iya. Tes bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar jelas ya ibu-ibu ya? Baik. Jelas apa enggak jelas? Jelas, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih pada lemes nih Bunda Ana ya. Apa kedinginan, apa belum pada sarapan ya. Kita ulangi sekali lagi, dijawab dengan penuh semangat, penuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu dong. Jadi happy ya. Dijawab salam doanya, karena salam itu adalah doa agar saudara kita mendapatkan keselamatan, mendapatkan cinta dari Allah dan mendapatkan keberkahan. Maka kita mendoakan saudara kita, yang didoakan juga menjawab salam. Betapa indahnya Islam. Kayaknya sepele, tapi jawab salam itu adalah wajib hukumnya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qa'idina Muhammadin. Ibu-ibu di sini masih pada bengong. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qa'idina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita sayangi Ketua Majelis Ta'lim Ibu Hajah Ana Mas'ud, yang semoga selalu diberikan kesehatan paripurna untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau sakit diberikan afiat. Apa beda sehat sama afiat? Sehat itu fisiknya yang sehat, tapi kalau afiat itu dia ruhnya yang sehat ya. Buktinya ibu-ibu di sini, bunda-bunda di sini, ada yang duduknya di atas kursi ya kan, atau yang di bawah nggak kebagian kursi, kakinya kadang ngelurus. Sejam aja udah berapa kali bengkok, berapa kali lurus ya bunda-bunda ya. Insya Allah Allah berikan kita afiat. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, yang telah mengumpulkan kita di sini. Kepada para bunda-bunda semuanya, insya Allah tetap semangat. Ada yang lagi sakit? Ada yang lagi sakit? Siapa bu? Suami, ibu lagi sakit, semoga Allah sembuhkan. Syafakunallahu ajilan. Ya Rabbanas idhabil ba'si washfi anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqoman. Amin ya Rabbal alamin. Sekarang tanggal berapa ibu-ibu? Tanggal 20 bulan Februari. Kalau saya tanya bulan hijriahnya tanggal berapa sekarang? 20 atau 21 Sya'ban ya, mirip-mirip, tergantung nih. Kita lihat antara 20 sampai 21 Sya'ban. Jadi tidak sampai 10 hari lagi, mungkin 9 hari lagi kita sudah masuk bulan Ramadan. Masya Allah.
Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang seharusnya kalau kita orang beriman, kita senang, kita gembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang beriman untuk membersihkan dirinya dari dosa-dosa, untuk memberikan doa-doa terbaiknya, untuk meminta yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dan melakukan upaya-upaya terbaik supaya kita menjadi ahlul jannah, menjadi surganya Allah, menjadi ahli surganya Allah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kalau masuk surga ingat saya dicari ya, tolong ya bunda-bunda ya, dicolek-colek boleh, insya Allah. Moga-moga kita semua berkumpul. Saya doakan bunda-bunda yang hadir di sini setiap hari Kamis sudah dicatat namanya oleh malaikat, sudah dicatat, dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, laporkan kepada Allah oleh malaikat, ya Allah, itu ibu-ibu di Masjid As-Salam tiap hari Kamis ya Allah menyebut namamu, membaca Al-Quran, membaca Asmaul Husna. Panggillah mereka nanti masuk ke dalam surgamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Amin apa Bu? Amin. Udah didoain panjang lebar kagak ada yang amin. Amin. Amin ya Rabbal. Aminnya dalam hati. Kalau yang baik-baik jangan dalam hati, dikeluarkan untuk menyenangkan saudara kita. Betul? Betul Bu, maka kadang-kadang kita tuh apa-apa dalam hati, muji anak dalam hati. Tapi kalau anaknya jelek diomelin. Ya, ini bukan orang sini, orang Kalibata. Sebelum bicara Ramadan, saya mengajak ibu-ibu semua untuk memanfaatkan akhir bulan Sya'ban dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena bulan Sya'ban ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan syahrun yughfalu anhun nasu, bulan yang banyak dilupakan, dilalaikan oleh manusia. Bainar Rajaba wa Ramadana, letaknya antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan apa Ibu? Bulan Sya'ban. Kenapa kita banyak lupa? Karena bulan Sya'ban itu adalah sebelum masuk Ramadan. Halo? Amal kita semua setahun diangkat oleh Allah, dilaporin. Jadi dilaporkan amal kita mulai dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban. Bukan Syawal, mulai dari Ramadan sampai bulan Rajab, sampai bulan Sya'ban juga sisa-sisanya dilaporkan oleh Allah. Dan saatnya kita bulan Ramadan kita memperbaiki laporan itu ibu-ibu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yurfa'u amalu ibni Adam ila rabbil alamin. Dilaporin amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, wa ana uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun, dan aku senang sekali kalau aku di bulan Sya'ban itu amal-amalku diangkat kepada Allah, dilaporkan kepada Allah, dan aku sedang berpuasa. Makanya bulan Sya'ban kita harus memperbanyak puasa. Insya Allah. Sekarang kita sedang siap-siap bulan Ramadan. Artinya bulan Sya'ban ini kadang-kadang orang Rajab, yang namanya bulan Rajab itu adalah disebut Syahrul Haram. Betul? Ada berapa Syahrul Haram? Ada 4. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram di dalam 1 tahun, yaitu bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan satu lagi bulan Rajab. Sya'ban gak disebut-sebut, yang kita ingat tuh Ramadan. Maka bulan Sya'ban ini kata Nabi banyak dilupakan manusia. Apalagi Bu, bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Jadi diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan
itu turunnya wahyunya tahun 2 Hijriyah bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban, setiap ketemu bulan Sya'ban, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ceramah, berkhutbah di hadapan masyarakat. Ya, dan dulu Nabi itu kalau ceramah itu nggak cuma ngomong sama orang-orang yang udah muslim, di depan orang-orang kafir Quraisy, di depan orang-orang yang masih tidak mengimani beliau. Apa kata Nabi? Ya ayyuhan nasu, hai manusia, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul azim, syahrul mubarak. Hai manusia, telah datang kepadamu bulan yang penuh keagungan, yaitu bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Maka seharusnya kita sudah siap. Halo? Tinggal sepekan lagi lah, taruhlah kita masuk bulan Ramadan, harusnya kita sudah siap. Siap apa, Bu? Siap fisik, siap pikiran, dan siap roh kita. Bukan cuman fisik kita. Bukan cuman kita menyiapkan dari sekarang bangun lebih awal. Kalau saya lihat di sini bunda-bundanya udah biasa bangun cepet. Betul apa betul? Nah, biasanya kalau ibu-ibu usia-usia, bukan lansia. Kalau lansia dengernya kagak enak ya. Senior citizen lah. Yang naik apa-apa udah gratis, Bu. Naik apa aja udah gratis. MRT udah gratis ya. Cuman sayang naik pesawat nggak gratis. Kalau naik pesawat gratis, ibu-ibu bolak-balik naik pesawat ya. Ke Bandung aja naik pesawat. Betul. Itu senior citizen. Jadi kemarin saya ceramah di Masjid Nurul Iman di Kampung Makassar. Itu kursi penceramahnya ada tulisan khusus untuk lansia. Saya bilang saya nggak boleh duduk di sini. Kenapa saya belum lansia? Karena menurut undang-undang lansia itu 60 tahun. Jadi di 60 tahun ke atas. Jadi kalau belum 60, alhamdulillah belum lansia. Saya bilang jangan diganti, apa jangan dipakai nama lansia, kenapa sih? Warga senior gitu ya. Warga negara senior biar keren ya kan? Warga negara Ibu-ibu milih mana, lansia apa warga negara senior? Oke, nanti saya sampaikan kepada anggota DPR yang terhormat supaya diganti ya, ibu-ibu. Jadi kalau ada hari santri kita minta ada hari khusus. Sudah ada kayaknya ya hari buat lansia. Tapi ganti namanya jangan hari lansia tapi hari untuk warga negara senior. Insya Allah. Amin. Karenanya kita siapkan. Maka saya kasih judul. Kemarin Bu Anak nanya sama saya, Bunda, TKR itu apa? TKR sebelum THR. Kalau THR ibu tahu nggak artinya? Apa itu THR? Tunjangan hari raya udah tahu, betul. Bahkan yang namanya kita jadi istri dulu ketika suami saya masih aktif, sekarang udah pensiun. Saya nanya, Bi, THR-nya turunnya kapan? Ya enggak, itu mah biasa karena kita mikir kan. Kalau dapat THR ya kita mesti nyiapin buat anak-anak. Nanti lebaran cucu kita datang, kita harus masak. Nanya THR. Atau orang-orang yang kerja juga nanya gitu. Kita THR kapan Pak dapatnya gitu kan? Atau sekarang bagi udah pensiun dalam hati nanya nih. Halo? Nanyanya dalam hati, kagak enak kalau disebutin. Dalam hati apa? Tahun ini dapat THR nggak ya dari anak-anak? Betul? Kita sejiwa, Bu. Nggak apa-apa. Orang tua itu kalaupun minta sesuatu dari anak itu larinya ke anaknya. Betul apa betul? Kita minta dari anak tuh larinya ke anak juga, nggak buat diri kita sendiri. Karena kita merasa udah cukup. Betul ya Bu? Insya Allah udah cukup. Alhamdulillah ibu-ibu semua. THR udah tahu, TKR tuh apa? Nah, kemarin Bunda Ana sudah saya kasih bocoran belum sih? Apa itu TKR? Nah, target keberhasilan Ramadan. Jadi kita harus punya target
Ramadan kita berhasil, baru kita ngurusin THR. Atau bisa juga Ibu kepanjangannya, tentukan kurikulum Ramadan. Jadi TKR itu ada dua, ada target keberhasilan Ramadan, ada tentukan kurikulum Ramadan sebelum THR, sebelum kita bicara tunjangan hari raya. Ibu, halo. Ramadan disebut dengan Syahrus Shiyam. Apa artinya? Bulan puasa. Siyam itu artinya puasa. Ya, saum siyam. Artinya apa itu? Menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan suami istri. Mulai dari masuknya subuh sampai kepada maghrib. Tapi kalau kita itu bicara siam, tapi kalau kita bicara saum itu lebih lagi maknanya. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ya. Jadi kita lihat nih, Syahrus Shiyam jelas. Sekarang siapa yang tahu kelebihan bulan Ramadan? Ada yang mau jawab? Kalau ibu-ibu nih ngaji tiap minggu pasti ilmunya banyak nih. Kalau saya lihat bunda-bunda di sini wajahnya wajah calon surga semua. Wajah-wajah Ramadannya sukses semua. Insya Allah. Wajah-wajah wanita salihah semua. Insya Allah moga-moga kita semua husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ayo bunda, coba ingat pelajaran yang lama-lama. Apa kelebihan bulan Ramadan? Satu, ya, pahala dilipat gandakan. Masya Allah. Yang awalnya kita dapat pahala 10, maka dilipat gandakan menjadi 100, jadi 200, 700 kali lipat, bahkan bisa berlipat-lipat ganda. Maka pahala puasa itu kagak ada ukurannya. Allah yang menilai langsung, ibu-ibu. Halo? Maka kalau baca Quran itu ada aturannya, ada dalilnya. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanatun, dia akan mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu pahala itu berlipat ganda 10. Betul? Sholat berjamaah berapa kali lipat? 27 kali lipat. Kita sholat di Masjidil Haram berapa kali lipat pahalanya daripada masjid yang lain? 100.000 kali lipat. Di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Tapi namanya puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan puasa itu dilipat gandakan sekian-sekian lipat. Apa kata Allah? Inna saumuli, puasa itu khusus untukku. Ya, wa ana ajzibi, aku yang akan membalasnya langsung, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istimewanya tadi dilipat gandakan pahala, dan ditambahkan juga bahwa ibadah bulan puasa itu ibadah yang sangat rahasia antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang beriman yang menjalankannya, Bu. Halo? Jadi rahasia ibadahnya. Ibarat itu kita punya kekasih, kita punya suami, mohon maaf yang udah gak punya suami, moga-moga nanti ibu-ibu bertemu lagi dengan suaminya di akhirat, insya Allah. Karena ibu-ibu gak suka kalau saya bilang moga-moga dapat suami baru, ibu gak suka, maunya ketemu aja sama suaminya, ya Bu ya. Kita sama suami itu punya istilah-istilah khusus yang cuman kita berdua tahu. Ibu tahu, ibu punya nggak? Ngerasa nggak sama suami? Jadi kalau kita ngomongin itu depan anak-anak, anak-anak nggak tahu. Itulah rahasia suami dan istri. Misal mohon maaf, kita misal bicara soal-soal yang ada hubungannya dengan hubungan suami istri misalnya, atau kita ada omongan terkait anak-anak kita, ya. Kita punya istilah-istilah khusus. Maka kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala hubungnya lebih erat lagi ketika kita di bulan Ramadan. Halo? Salah satu contohnya ibu lagi wudhu, mau nggak nelen airnya? Sedikit aja. Nggak mau. Kenapa, Bu? Kan nggak ada yang lihat.
Tapi Allah tahu. Nah begitu. Itulah mental orang-orang yang berpuasa yang Allah ingin kita punya di luar bulan di bulan Ramadan. Ada namanya social experience, Bu. Itu ada di Instagram, kadang ada di TikTok ya. Itu di negara-negara non-muslim, itu banyak orang melakukan social experience. Bahkan yang bikin itu tuh orang non-muslim. Jadi dia berdiri di pinggir jalan, dia cari muslim, dia tanya, "Are you Muslim?" "Yes, I'm Muslim." "Are you fasting?" "Yes, I'm fasting." Dia bilang, "Kalau kamu mau batalin nih puasa kamu, saya punya handphone terbaru gratis buat kamu, iPhone." Coba, iPhone tuh harganya Bu 20 juta, 25 juta. Kalau kamu mau batal katanya, saya kasih iPhone buat gratis. Tapi alhamdulillah dia terpesona, terkagum-kagum. Kenapa? Umat Islam tuh nggak mau katanya batalin puasa. Dia bilang, "No, I don't need any iPhone. I need Allah only." Saya nggak perlu iPhone, saya perlu Allah katanya. Masya Allah, ya. Nah segitu dekatnya pengorbanan cinta seorang muslim itu terlihat ketika dia sedang berpuasa. Halo, Ibu, tidak ada celah bagi kita untuk riak ketika kita sedang puasa. Mau riaknya gimana? Apa kita tiap sebentar buang-buang ludah? Kan enggak. Hanya kita dan Allah yang tahu. Misalnya nih kita lagi di jalan, apa bisa tahu kita orang itu puasa atau tidak? Tidak, kecuali dia lagi makan. Betul? Makanya puasa ini sangat istimewa, wabil khusus di bulan Ramadan. Dan kita bersyukur Ibu, kita puasa di bulan Ramadan ini cuman 10 jam. Dari jam 5 pagi sampai jam 6 itu 11 jam ya. Paling lama itu 11 jam. Tapi saudara-saudara kita ada Bu yang sampai 20 jam. Mereka buka puasa cuman 4 jam. Itu di daerah-daerah yang ada musim dinginnya. Tapi subhanallah ya. Jadi bulan puasa ini kita harus siapkan dengan cinta. Ya, kita harus berpuasa dengan cinta. Ciri orang yang memasuki bulan Ramadan dengan cinta itu, satu, dia banyak persiapannya. Halo, apa yang pertama? Halo? Mempersiapkan dengan baik. Ya, tadi saya katakan, ibu-ibu yang punya penyakit, coba sebelum Ramadan datang deh. Yang punya masalah di gigi ke dokter gigi, yang punya masalah diabetes ke dokter penyakit dalam, minta sama dokter, "Dokter, saya kepingin puasa saya lancar, apa yang harus saya siapkan?" Ini saya sedang menasehati diri saya karena ada 2 jadwal yang sebelum saya jalankan, yaitu ke dokter gigi dan ke dokter spesialis penyakit dalam. Ini harus saya lakukan sebelum bulan Ramadan. Ibu, halo, Ibu. Nah, jadi kita harus punya kurikulum Ramadan. Kalau puasa udah jelas. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang berpuasa Ramadan itu dapat keistimewaan dilipat gandakan pahalanya, apalagi keutamaan Ramadan? Iya, diturunkan Al-Quran, nanti kita bahas. Apalagi Bu, keutamaan bulan Ramadan? Diampuni dosa-dosanya, dikabulkan doa-doanya. Pertanyaannya, apakah semua orang yang berpuasa dapat semua keutamaan itu? Tidak. Kenapa? Hanya orang yang masuk bulan Ramadan dengan keimanan, yang mengerjakan ibadah-ibadahnya dengan keimananlah yang dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan itu. Makanya hari ini tawakuf ini kita anggap sebagai sebuah upaya untuk mempersiapkan diri menuju bulan Ramadan. Yang penting itu Bu, pikiran kita set bahwa insya Allah bulan Ramadan kita akan menemui bulan yang sangat mulia, yang kita semua harus apa? Fastabiqul khairat. Kalau istilah umumnya, kita berlomba-lomba untuk mendapatkan keutamaan bulan Ramadan, insya Allah. Bagaimana caranya kita menetapkan kurikulum itu? Setidaknya ada 3 amalan Bu, ada 4 sama puasa ya, yang saya sampaikan, yang Ibu masukkan ke dalam kurikulum harian kita. Bukan cuman iya, tapi benar-benar kita tulis. 1, sholat.
bulan Ramadan disebut Syahrul Qiyam. Ya, makanya ibu-ibu Majlis Talim itu ada nasyid. Ya, marhaban ya syahra Ramadan, marhaban ya syahra siyami, marhaban ya syahra Ramadan, marhaban ya syahrul qiyami. Pertama puasa. Kaitannya sama puasa, ada dua momen, dua waktu yang sangat istimewa. Sebenarnya waktu ini ada setiap hari, tapi kita tunggu-tunggu biasanya hanya di bulan Ramadan. Apa waktu itu? Yang pertama yang disebut dengan waktu sahur. Sekarang saya tanya sama bunda-bunda, kapan sih kita ketemunya waktu sahur? Ayo. Kalau ibu-ibu menyimak omongan saya tadi, waktu sahur itu adanya kapan? Sepanjang subuh, ada lagi? Adanya kapan? Sebelum imsak, sebelum subuh. Sepertiga malam terakhir itu disebut dalam Al-Quran waktu sahur. Jadi ibu-ibu nggak boleh lagi kita punya pikiran yang namanya sahur itu adanya kalau kita mau puasa. Enggak, yang namanya sahur itu tiap malam. Sepertiga malam terakhir kira-kira jam 1 sampai subuh. Ya. Tapi kebanyakan manusia, kalau ibu-ibu di sini mah insya Allah pada ahlul qiyam semuanya, bangun malam semuanya, biasa dengan waktu sahur. Tapi kebanyakan orang-orang muslim, terutama yang kita tahu, itu mereka suka melewatkan waktu-waktu sahurnya dengan tidur, apalagi kalau punya kebiasaan begadang. Iya kan? Ibu-ibu suka begadang nonton bola kan? Oh enggak, itu bapak-bapak ya. Subuh bersama, keren, keren banget. Makanya saya bilang, ibu-ibu Assalam ini calon surga semua, insya Allah ya. Jadi setiap malam itu di waktu sahur, maka ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, supaya kamu bertakwa. Jadi tujuan kita dengan Ramadan ini, dari sekarang kita persiapkan agar kita jadi orang bertakwa. Apa ciri orang bertakwa itu? Salah satunya adalah wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka selalu mohon ampun kepada Allah. Halo. Jadi ibu-ibu biasanya kita malam-malam Ramadan bangun-bangun sebagai ibu biasanya ingetnya apa? Masak apa ya hari ini? Aduh itu sopnya belum diangetin. Aduh harus bikin sambal. Cucuku datang nggak bisa makan pedas. Aku harus goreng nugget apa goreng tempe apa goreng dadar. Betul apa betul? Sita sejiwa bu, sama. Makanya saya tahu, iya kan? Makanya kita bulan Ramadan kalau bisa agenda masaknya jangan kelamaan, cukup 15 menit saja. Yang lain ngapain? Ibadah, sholat. Kalau kita sudah sholat tarawih, kita tambah sholat minimal 2 rakaat, banyak-banyak beristighfar, membaca Al-Quran. Dan jangan lupa kata Allah, salah satu ciri orang bertakwa di dalam surat Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka banyak memohon ampun. Jadi waktu sahur itu bu, waktu istimewa buat hamba-hamba Allah yang beriman. Kalau orang gak beriman, malamnya bablas tidur sampai pagi. Betul apa betul?
Begitu bangun lihat handphone tidur lagi. Begitu bangun ke kamar pipis tidur lagi. Betul? Tapi bukan di sini, orang di sana, orang di sini, maka gak ada masalah. Insya Allah. Saking berkahnya sahur, waktu sahur, maka Rasulullah SAW menyebutkan tasahuru inna fis sahuri barokah. Banyak yang menerjemahkan makan sahurlah kalian, karena makan sahur itu berkah. Itu sedikit mengecilkan makna sahur. Makna sebenarnya adalah bangun sahurlah kalian, bangunlah di sepertiga malam terakhir. Sesungguhnya itu waktu-waktu penuh berkah. Karena dia makan waktu penuh berkah, kita makan di waktu itu juga berkah. Walaupun cuma dengan kurma, dengan air putih. Saya banyak kenal syekh-syekh Palestina, Bu. Waktu saya masih di Adara sering menemani mereka roadshow di luar kota, tentu dengan mahram ya, nggak cuma berdua saja. Itu kami suka siapin susu, kami siapin nasi. Dia bilang apa tidak, kami biasa sahur itu dengan cuma kurma dan minum susu atau yogurt. Bukanya juga begitu. Bukanya nggak kayak kita, mereka bingung kalau buka barang orang Indonesia. Banyak banget, ada teh panas, ada kolak, ada es buah, ada gorengan, ada nasi. Dia cuma minta apa, Bu? Saya cuma minta kurma sama yogurt sama buah. Masya Allah. Makanya sahur itu berkah bukan dengan apa kita makan. Makanya jangan repot-repot masak di waktu sahur sampai ribet-ribet. Saya apalagi 10 hari terakhir, Bu, biasanya nggak pernah masak. Dari malam udah saya siapin nih. Saya GoFood atau beli sate, nanti sahur saya tinggal. Kenapa? Karena 10 hari terakhir kita beriktikaf, baik di masjid maupun di rumah. Kita khusus berdoa, khusus bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah bulan Ramadan, apa target keberhasilan Ramadan? Kalau kita bulan Ramadan, selama bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir, kita bangun malam di 10 hari terakhir, lalu kita menghidupkan malam kita dengan beribadah kepada Allah, maka target keberhasilan Ramadan TKR kita adalah setelah Ramadan kita meneruskan kebiasaan orang bertakwa tersebut. Halo Ibu. Nah, keluarga juga kita ajak. Kalau saya selalu bilang sama anak-anak saya, pokoknya kalau Ramadan 3:30 Umi bangunin, jam 4 baru makan. Jam 4 kurang 5 ke kamar, ke meja makan belum ada makanan. Karena belum waktunya makan. Makannya nanti jam 4 setelah sholat 2 rakaat, setelah baca Quran 1 halaman 2 halaman. Alhamdulillah mereka sudah terbiasa. Insya Allah. Yang kedua, waktu buka puasa. Nah, kita cepat karena masih ada beberapa nih yang saya sampaikan ya. Buka puasa juga apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasulullah SAW mengatakan farhataina lisoimin. Ada 2 kebahagiaan buat orang-orang berpuasa. Ibu kalau puasa, lagi buka puasa bahagia nggak, Bu? Ya Allah, bahagia banget, dapat air teh panas aja, ya Allah, enak banget rasanya. Betul, Bu? Ada 2 kebahagiaan buat orang berpuasa. Ketika dia pertama adalah ketika dia berbuka puasa, yang kedua nanti ketika dia bertemu illa liqa'i rabbi, ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengenali kita dari mulut kita, bau mulut kita yang sekarang orang gak suka sama bau mulut orang berpuasa, tetapi Allah menyebut bau mulut kita adalah bau mulut kasturi atau rihun misk, wangi yang luar biasa. Maka kita biasakan juga di dalam keluarga kita, menjelang buka puasa itu kita tidak sibuk dengan musik, tidak sibuk dengan TV, tapi kita ajarkan berdoa. Halo Ibu, berdoa di antara waktu asar menjelang maghrib, doanya makbul. Apalagi di bulan Ramadan, inna lis-shaimina 'inda fitrihi da'watun mustajabah. Inna lis-shaimin, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, 'inda fitrihi, di waktu dia berbuka puasa, da'watun mustajabatun, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka biasakan ajarkan. Saya tahu ibu-ibu udah pinter ajarin cucu, ajarin anak. Ya, bagaimana setelah adzan kita langsung dzabadhama'u wabtal uruq wa thabatal ajru, insyaallah kita batalin minum. Setelah minum jangan ambil dulu gorengan, jangan ambil dulu makanan, berdoa minta kepada Allah. Kenapa? Kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ingatlah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Itu ayat tadi tidak dibacakan oleh Qori'ah. Sebenarnya alat itu karena ada 7 ayat, 6 ayat terlalu panjang. Tapi ayat itu dalam surah Al-Baqarah ayat 186 itu adalah ayat tentang Ramadan, yang artinya apa? Ketika di bulan Ramadan hambaku berdoa kepadaku, doanya langsung dikabulkan oleh Allah saat itu juga. Makanya disebutkan ijibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan doa hambaku bukan ba'da, bukan setelah, tapi saat dia berdoa. Mungkin bunda-bunda nanya, saya berdoa kok kayaknya belum nyampe-nyampe. Udah ada nih, udah di arsy nih. Tapi nyampe-nya ke kita, Allah ngelihat usaha kita juga, Bu. Apakah kita cuman baiknya, cuma solehnya di bulan Ramadan aja, kira-kira begitu ya. Nah, maka itu waktu buka, waktu sahur kita manfaatkan sebaik-baiknya, karena itu adalah waktu-waktu mustajabah. Tapi di luar bulan Ramadan kita banyak lalai, kita banyak lupa. Insya Allah. Yang kedua salat. Tadi puasa udah, sekarang salat. Target keberhasilan Ramadan, tetapkan kurikulum Ramadan, kita kumpulin nih sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan kita. Ada berapa aja nih Bu sholat sunnah? Yang pertama tentu sholat sunnah rawatib. Ada berapa Bu? 12. Apa saja? Yang cepat. Sebelum subuh 2 rakaat, betul? Sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat. Boleh 2 rakaat sebelum zuhur, ada juga hadisnya. Kemudian setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. Maka kita tanamkan di dalam diri kita, setiap hari itu kita sholat rawatib, tidak boleh ditinggal. Dengan harapan apa kata Rasulullah SAW, man sholat rak'ataini ya lailatin wa naharin, ya man sholat ifna asyara rak'atin fi lailatin wa naharin bunyalahu baitun fil jannah. Apa kata Rasulullah? Barang siapa sholat, man sholat itna asyara rak'atain, 12 rakaat fi lailatin wa naharin, di waktu malam dan siang, berarti sholat rawatib menurut para ulama, bunyalahu baitin fil jannah, Allah akan bangunkan dia rumah di surga. Maka setelah itu para sahabat langsung bilang, ya Allah, aku akan menjalankan itu seumur hidup saya. Masya Allah. Maka bulan Ramadan tadi kata Bunda Ana, kita tutup pengajian, kita mulai membentuk habit-habit. Insya Allah 12 sholat rawatib. Apalagi Bu? Sholat tarawih ya, sholat tarawih. Maka diutamakan sholat berjamaah itu takbir ma'al imam, takbir bersama imam. Maksudnya apa? Jangan masbuk. Upayakan takbir isya berjamaah, takbir subuh berjamaah, takbir tarawih berjamaah. Kita takbirnya imam mengatakan Allahu Akbar, kita juga mengikuti Allahu Akbar. Artinya kita datang ke masjid di awal waktu, menyiapkan diri kita untuk sholat berjamaah ya. Insya Allah. Buat sholat berjamaah perempuan apa harus di masjid? Tidak. Kalau kita punya kendala di rumah bersama keluarga boleh ya. Tapi buat laki-laki sebaiknya di masjid. Kecuali laki-laki cemen ya. Nah, insya Allah nggak ada laki-laki cemen. Ibu, halo, apa lagi? Sholat tahiyatil masjid ya. Sholat tahiyatil masjid. Apalagi Bu? Sholat syuruk. Sholat syuruk. Apa itu sholat syuruk? Ya, sholat subuh 1,5 jam setelah waktu subuh, itu waktunya syuruk, atau disebut dengan sholat duha awal. Kata Rasulullah SAW, man sholat jamaatan, kata Rasulullah, barang siapa
sholat berjamaah. Ada satu dalil mengatakan fi masajid, di masjid, tapi ada dalil tidak mengatakan di masjid, yang penting berjamaah. Tsumma ada, selalu dia duduk, yadhkurunallah, berzikir kepada Allah, ingat Allah, hatta tatla'us syamsu, sampai terbit matahari, falahu ajrul hajja wal umrata taman, dia dapat pahala haji dan umroh secara sempurna. Tapi bukan berarti ibu udah selesai haji, ibu dari mana pulang haji? Maksudnya syuruk? Enggak, haji itu tetap harus ada rukun-rukun hajinya, ada tawaf, ada sa'inya, ada jumrohnya, ya kan, ada wukuf di Arafah, begitu. Itu artinya dapat pahalanya. Sangat singkat betapa Allah tuh sayang sama kita, ngasih pahala gede banget, padahal dia sangat gampang untuk dilakukan. Jadi habis sholat subuh berjamaah, kita diam. Apa itu berzikir? Satu, baca Quran, karena baca Quran itu disebut az-zikru. Ya. Lalu apa lagi, Bu? Berzikir, kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Dengar kajian boleh enggak? Dengar kajian boleh. Baca buku Islam boleh, asal jangan baca novel ya. Baca buku Islam. Udah selesai dapat waktu syuruk, disebut masjid. Waktu syuruk misalnya jam 6:05, ibu lewatin dikit kira-kira 5 menit, baru kemudian ibu sholat, baru pulang ke rumah. Baru sampai rumah suami lihat, kok istriku kinclong banget pulang dari masjid ya. Nah, masya Allah ya. Nah, khusus mengenai sholat sunnah qobliyah subuh, itu ada yang lebih sama, Bu, tapi tingkatannya lebih banyak, yaitu yang disebut rakaatain qabla bainan nidai wal iqomah, 2 rakaat antara azan dan iqomah. Jadi kalau ibu berada di masjid, selesai azan sebelum iqomah, ibu sholat, itu bukan cuma sholat qobliyah namanya, tapi dia sholat fajar yang kata Nabi khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah, dimasukin ke kurikulum, Bu, dicatat. Jadi kita setiap hari itu kita tahu yang kita lakukan. Sholat, ya kita kumpulkan sholat-sholat sunnah. Ini enaknya jadi ustazah sambil nyuruh orang, sambil nyuruh diri sendiri. Saya ingetin, jangan sampai saya ngomongin orang, saya sendiri nggak melakukan. Perbaikin dulu. Yang kedua adalah Quran. Baca Quran. Ya ibu. Sebetulnya baca Quran itu harus tadarus nggak sih? Kita di dalam Ramadan ini, apakah cuma satu-satunya tuh tadarus? Tidak, sesuai kebutuhan. Ibu-ibu yang belum bisa baca Quran ya nggak bisa ikut tadarus dong. Betul nggak, Bu? Lalu apa caranya dekat dengan Quran? Ibu cari guru. Cari guru yang masih buta banget, cari guru. Kan bulan Ramadan, justru bulan Ramadan adalah berkah karena bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Bayangkan setiap bulan Ramadan malaikat Jibril yang udah selesai tugasnya itu turun menemui Rasulullah, yalqaunahu wa yadarasunahul Quran, turun menemui Nabi dan mengajarkan Nabi tentang Al-Quran. Jadi bulan Ramadan jangan sampai kita mengatakan aku bulan Ramadan cuma mau tadarus aja. Justru ibu-ibu yang bacanya belum benar, anak-anak kita yang belum bisa baca Quran, bulan Ramadan ini carikan guru buat keluarga kita agar setelah bulan Ramadan anak-anak kita jadi mau membaca dan belajar Al-Quran. Karena saya sering punya tadarus, Bu. Orang tadarus itu kan kemampuan baca Qurannya berbeda-beda. Sebagai guru mau benerin terus kagak enak, waktunya jadi lama, yang lain jadi keganggu. Maka bagusnya tadarus itu memang buat orang, kalau dari istilah rumah Quran saya, ya minimal udah level 3, bacanya udah lancar. Kalau baca belum lancar jangan terlalu memaksakan. Ibu misalnya baca privat atau ibu baca nonton YouTube, baca Al-Fatihah ikutin, ibu baca Quran ikutin, minimal panjang pendeknya ibu bisa ngikutin, nggak kebablasan. Ada juga orang yang maksimal Nabi itu khatam Quran di bulan Ramadan itu 2 kali. Khatam Quran 2 kali. Apakah Nabi nggak mungkin khatam Quran di bulan Ramadan sampai 60 kali kayak Imam Syafi'i? Bisa, Bu. Tetapi Nabi sebagai Nabi Rasulullah SAW
ingin memberi contoh kepada kita. Yang penting baca Quran itu bukan berapa banyak, tapi seberapa benar kita membaca Al-Quran. Jangan sampai panjang pendeknya berantakan. Saya sering lihat di majelis taklim ibu-ibu baca tuh ngebut banget. Yasin wal Qur'ani lagi minakala minal mursalin wa ala siratil mustaqim. Saya bilang ini makhorijul hurufnya di mana, sifatul hurufnya di mana? Ya, jangan menormalisasi baca Quran buru-buru tanpa ikut kepada aturannya. Dosa kita. Kenapa? Karena berubah-berubah nanti. Hurufnya berubah, panjang pendeknya berubah. Ya, artinya berubah. Jadi ada juga orang, oh saya mau 1 kali khatam, tapi 1 kali lagi saya khatamnya khatam tadabur artinya. Bagus. Bagi yang merasa saya selama ini belum pernah khatam baca arti Quran, boleh Bu masukkan kurikulum. Misalnya pekan pertama saya khatam 1 kali setengah Ramadan, nanti setengah Ramadan yang lain saya khatamkan terjemahannya juga. Misalnya boleh, berarti 2 kali. 1 tidak terjemahan, yang kedua dengan terjemahan. Atau bagi para penghafal Al-Quran, di rumah tahsin saya setiap Ramadan guru-guru wajib mentasmikan bacaan kepada guru. Jadi yang udah hafal juz 30, juz 29, juz 1, juz 2, dia dicarikan guru, nanti dia mentasmikan bacaannya, mentasmikan hafalannya. Kadang-kadang untuk persiapan itu cuman khatam 1 kali, nggak apa-apa. Jangan sampai hafalan yang kita punya itu malah jadi hilang ya. Dan kita harus punya normalisasi apa Bu? Nggak boleh baca Quran, ngafalin Quran itu otodidak. Harus punya guru. Karena tidak boleh baca Quran sendiri. Harus punya guru, harus ada yang memperbaiki bacaan kita. Jadi ibu-ibu tadarus, kalau lagi tadarus ditegur nggak boleh marah. Aduh ditegur nggak, harus panjang pendeknya salah, harus ada yang memperbaiki. Harus ada 1 orang yang bacaan Qurannya paling bagus bisa memperbaiki. Tapi orang itu juga harus terus belajar Al-Quran ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah infak. Juga masuk kurikulum. Rasulullah SAW disebutkan kana Rasulullah SAW ajwadun nas. Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan. Wa yakunu ajwadun nasi fi Ramadan, dan Nabi itu adalah di bulan Ramadan jauh-jauh lebih dermawan. Jadi kita masukkan ibu ke kurikulum. Selain zakat, infak kita bulan Ramadan ini kita mau berapa infaknya? Sehari mau infak berapa? Kita siapkan. Masya Allah, jangan kita insya Allah nggak pelit karena bulan Ramadan berlipat-lipat ganda. Kita mungkin mengeluarkan uang 300-500 ribu. Insya Allah saya tuh ngerasa banget Bu ya. Setiap habis keluarin uang buat infak pasti dapat lagi rezeki. Nggak nyangka-nyangka gitu. Bener kadang-kadang itu nggak pernah saya nggak pernah saya mencoba dalam diri saya itu. Saya ceramah nggak boleh mikirin saya dapat amplop berapa. Maka kalau ditanya, Bunda biasa dikasih berapa, saya bingung Bu jawabnya. Karena nggak pernah saya punya target seperti itu. Tapi kadang-kadang habis ngasih orang, besoknya tuh biasanya, Masya Allah dapatnya kok banyak. Itu berarti Allah nyuruh kita banyak infak ya. Kecuali zakat tentu. Ayo yang punya harta, yang punya emas, yang punya investasi, itu dihitung di bulan Ramadan harus tuntas semua zakat kita insya Allah. Kenapa? Karena Allah mengatakan orang-orang yang yalmizuna fis shadaqat ya, orang-orang yang pelit dalam sedekah, wala yunfiqu, apa yang dia dapat tidak diinfakkan, maka Allah Subhanahu mengatakan yauma yuhma ala wujuhihim, dia nanti akan disetrika di wajah mereka. Karena apa? Karena dosa-dosa yang mereka lakukan karena mereka tidak mau berbayar zakat, infak, sodako kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan lupa harta kita itu ada lisaili wal mahrum. Ada hak bagi orang yang meminta, atau ada orang yang nggak minta karena dia merasa menjaga harga dirinya. Jadi dua-duanya itu ada yang minta, ada yang enggak. Ada hak mereka di dalam harta kita insya Allah ya. Yang terakhir, waktunya sudah habis ya. Yang terakhir adalah jangan lupa kita gunakan waktu Ramadan ini adalah waktu kita semakin mendekatkan diri kepada keluarga ya.
Insya Allah kalau kita mah ibu-ibu mah selalu mikirin keluarga, selalu mikirin anak-anak. Bikin program, anak-anak tolong seminggu sekali kalau mungkin kita buka bareng, taraweh bareng, nggak apa-apa seminggu sekali ibu-ibu nggak ke masjid. Mau bareng-bareng misalnya sama keluarga sama cucu boleh, atau jangan banyak banget, seminggu sekali 2 minggu sekali aja boleh ya. Kita manfaatkan insya Allah sebaik-baiknya waktu untuk keluarga kita, agar keluarga kita terus bersama di dalam kebaikan dan dalam ibadah insya Allah, supaya kita ada doa Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Ya Allah, jadikan kami orang yang kembali tanpa dosa dan orang-orang yang menang karena ibadah kami diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bacakan doa menyambut Ramadan, doa dari hadis Rasulullah, doa yang biasa kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, doa yang ibu-ibu sudah tahu. Saya bacakan doa yang berikutnya, kita ikuti sama-sama ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wa taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Ulangi lagi, Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wa taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Amin ya robbal alamin. Selamat memasuki bulan Ramadan. Semoga Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kebahagiaan menjalankan ibadah bulan Ramadan, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan kita menjadi bagian dari minal aidin wal faizin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.